Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah setan bisa membuat kita berdosa? Saudara-saudara, di sini saya memberitahukan bahwa setan itu tidak bisa membuat kita berdosa, saudara-saudara. Setan itu hanya merayu dan membujuk kita manusia dan memperdaya kita manusia agar kita berbuat dosa atau melakukan dosa. Dan saudara-saudara, dosa itu disebabkan oleh keputusan dari diri kita sendiri. Dan saudara-saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 13-15 berbunyi, tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan saudara-saudara, setan itu hanya dapat menggoda Hawa. Setan menggoda Hawa di Taman Eden. Tapi Hawa lah yang memutuskan untuk berbuat dosa. Jadi keputusan untuk berbuat dosa itu ada di tangan Hawa, saudara-saudara. Jadi janganlah menyalahkan setan, saudara-saudara, karena keputusan untuk berbuat dosa ada di diri kita. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang pertama adalah setan tidak bisa membuat kita berdosa. Yang kedua adalah setan tidak bisa membuat kita takut akan kematian. Yang ketiga, setan tidak dapat mengambil kekuatan rohani kita. Yang keempat, setan tidak dapat mengganggu kita apabila kita bertindak mengusirnya. Yang kelima, setan tidak dapat mengontrol kita. Yang keenam, setan tidak maha adil. Dan yang ketujuh, setan tidak maha tahu. Yang kedelapan, setan tidak dapat memberi kebahagiaan. Yang kesembilan, setan tidak dapat melakukan sesuatu tanpa izin Tuhan. Yang ke-10, setan tidak dapat mencuri iman kita. Yang ke-11, setan tidak dapat menghancurkan masa depan kita. Dan yang ke-12, yang terakhir, setan tidak bisa menang. Itulah 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah setan bisa membuat kita berdosa? Saudara-saudara, di sini saya memberitahukan bahwa setan itu tidak bisa membuat kita berdosa, saudara-saudara. Setan itu hanya merayu dan membujuk kita manusia dan memperdaya kita manusia agar kita berbuat dosa atau melakukan dosa. Dan saudara-saudara, dosa itu disebabkan oleh keputusan dari diri kita sendiri. Dan saudara-saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 13-15 berbunyi, tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan saudara-saudara, setan itu hanya dapat menggoda Hawa. Setan menggoda Hawa di Taman Eden. Tapi Hawa lah yang memutuskan untuk berbuat dosa. Jadi keputusan untuk berbuat dosa itu ada di tangan Hawa, saudara-saudara. Jadi janganlah menyalahkan setan, saudara-saudara, karena keputusan untuk berbuat dosa ada di diri kita. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang pertama adalah setan tidak bisa membuat kita berdosa. Yang kedua adalah setan tidak bisa membuat kita takut akan kematian. Yang ketiga, setan tidak dapat mengambil kekuatan rohani kita. Yang keempat, setan tidak dapat mengganggu kita apabila kita bertindak mengusirnya. Yang kelima, setan tidak dapat mengontrol kita. Yang keenam, setan tidak maha adil. Dan yang ketujuh, setan tidak maha tahu. Yang kedelapan, setan tidak dapat memberi kebahagiaan. Yang kesembilan, setan tidak dapat melakukan sesuatu tanpa izin Tuhan. Yang ke-10, setan tidak dapat mencuri iman kita. Yang ke-11, setan tidak dapat menghancurkan masa depan kita. Dan yang ke-12, yang terakhir, setan tidak bisa menang. Itulah 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Haruskah kita menyalahkan setan apabila kita berdosa? Saudara-saudara, apabila kita melakukan dosa, saudara-saudara, janganlah kita menyalahkan setan atau iblis, saudara-saudara. Mungkin kalau kita berbuat dosa, mungkin kita berpendapat, saya melakukan dosa ini karena setan yang ada di dalam hati dan pikiran saya, atau setan yang selalu menggoda atau merayu saya sehingga saya melakukan dosa. Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa janganlah kita menyalahkan setan apabila kita melakukan dosa, karena setan itu hanya dapat menggoda dan merayu kita untuk melakukan dosa, saudara-saudara.
Tetapi keputusan untuk melakukan dosa itu ada di diri kita sendiri. Karena itu, kuatkanlah iman kita kepada Bapa Yahweh supaya kita tidak melakukan dosa. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bolehkah manusia dinamai Tuhan? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, ada orang di Jawa itu yang diberi nama Tuhan. Dan di KTP-nya itu namanya Tuhan, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, banyak orang yang mempermasalahkan kalau ada orang yang diberi nama Tuhan oleh orang tuanya. Dan saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sebutan atau jabatan atau gelar. Jadi Tuhan itu bukan nama Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, tetapi Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya yaitu Yahweh. Yahweh Sang Pemilik surga, bukan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah jabatan daripada Yahweh atau gelar daripada Yahweh, saudara-saudara. Jadi manusia bernama Tuhan itu tidak jadi masalah, tidak perlu dipermasalahkan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Tuhan bernama Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu adalah sebutan. Kenapa bisa jadi nama? Tuhan bernama Tuhan berarti ada Tuhan yang bernama Tuhan. Huruf besar semua, saudara-saudara. Jadi Tuhan yang mana, saudara-saudara? Dan kemudian Allah yang mana? Dan siapakah Allah itu sesungguhnya? Kita jadi bingung kan, saudara-saudara. Dan kalau kita mau belajar, pasti temukan kejanggalan yang terjadi. Ini kenapa demikian, saudara-saudara? Itu karena terjemahan kesalahan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ini buktinya, saudara-saudara, di 1 Raja-Raja 18 ayat 39 LAI, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, huruf besar semua. Tuhan dialah Allah, Tuhan huruf besar semua. Tuhan dialah Allah itu hanya huruf besar. Tuhannya huruf besar semua, saudara-saudara. Sekali lagi, Allah itu menurut kekristenan hanya sebutan. Berarti ada Tuhan bernama Tuhan atau Allah yang bernama Tuhan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bolehkah umat Nasrani dan Kristen di Indonesia memakai nama Yahweh? Saudara-saudara, saya mendengar ada umat Nasrani dan Kristen di Indonesia itu memanggil nama Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik surga itu dengan nama Yahweh. Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa yang memakai nama Yahweh itu adalah orang Kristen Arab. Karena orang Kristen Arab itu tidak mengenal huruf hidup. Jadi mereka menyebut nama Yahweh itu dengan Yahweh. Jadi kita orang Nasrani dan Kristen di Indonesia jangan ikut-ikutan menyebut nama Yahweh. Karena kita orang Indonesia mengenal huruf hidup. Jadi kita harus menyebut nama Sang Pencipta itu dengan Yahweh, bukan Yahweh. Jangan kita ikut-ikutan orang Arab yang menyebut nama Yahweh. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah Allah itu dari Al-Ilah? Saudara-saudara, Allah itu bukan dari Al-Ilah, saudara-saudara. Dan orang Nasrani dan Kristen di Indonesia itu ada yang berpendapat bahwa Allah itu dari Al-Ilah. Padahal Allah itu bukan berasal dari Al-Ilah. Dan Allah itu, saudara-saudara, adalah nama sesembahan atau nama Tuhan umat Islam. Dan sebelum Islam lahir, saudara-saudara, Allah itu merupakan salah satu di antara 360 dewa suku Quraisy sebelum Islam ada. Dan dapat kita lihat di buku, saudara-saudara, di buku yang berjudul Jerusalem Countdown, yang juga di buku Islam in the Jews. Dan kita bisa lihat juga di buku Passing Over, dan masih banyak buku-buku yang lainnya yang mengatakan bahwa Allah itu nama dewa atau sesembahan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah setan bisa membuat kita takut akan kematian? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, setan itu tidak bisa membuat kita takut akan kematian bagi orang yang beriman kepada Bapa Yahweh beserta Yesus Masiah Wira Kodes. Dan saudara-saudara, umumnya orang takut akan kematian. Tapi kita yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masiah, itu kita tidak perlu takut akan kematian. Sebab
mati adalah keuntungan. Oleh karena kita berpindah kepada kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Dan kuasa maut telah dikalahkan oleh Yesus Hamasiah, sehingga maut dan kebinasaan tidak berkuasa atas kita oleh karena Yesus Hamasiah. Dan bila kita masih takut akan kematian, maka kita perlu mengecek kehidupan rohani kita. Jadi jangan kita takut akan kematian. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah di dalam kasih ada ketakutan? Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa di dalam kasih itu tidak ada ketakutan, saudara-saudara. Jadi orang yang masih takut itu, orang yang masih dalam ketakutan, contohnya takut kepada setan atau hantu, takut kematian, takut untuk melakukan hal-hal yang benar, itu berarti kasihnya belum sempurna. Karena orang yang masih dalam ketakutan itu menandakan bahwa kasih orang itu belum sempurna. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 berbunyi, 1 Yohanes 4 ayat 18 berbunyi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bagaimana supaya kita sempurna di dalam kasih? Saudara-saudara, supaya kita sempurna di dalam kasih itu, kita tidak boleh takut, saudara-saudara. Karena orang yang takut itu mengandung penghukuman, saudara-saudara. Karena kalau kita takut itu, kita akan mendapat penghukuman. Kita akan mendapat penghukuman dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau mau sempurna di dalam kasih, maka janganlah takut, saudara-saudara. Di sini adalah janganlah takut untuk melakukan kebenaran. Jangan takut untuk janganlah kecuali kalau melakukan kesalahan. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 berbunyi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Itulah bunyi Yohanes 4 ayat 18, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita sebagai umat Nasrani, Kristen dan Katolik, kita tidak boleh takut, saudara-saudara. Karena orang yang takut akan menghadapi penghukuman dari Tuhan. Dan orang yang takut itu tidak sempurna dalam kasih. Karena itu kita sebagai umat Tuhan, umat Bapa Yahweh, di dalam nama Yesus Hamasiah tidak boleh takut kepada setan atau hantu. Tidak boleh takut menghadapi kematian. Karena orang yang di dalam nama Tuhan, di dalam nama Yesus Hamasiah akan mendapat hidup yang kekal. Dan jangan takut melakukan kebaikan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang pertama adalah setan tidak bisa membuat kita berdosa. Yang kedua adalah setan tidak bisa membuat kita takut akan kematian. Yang ketiga, setan tidak dapat mengambil kekuatan rohani kita. Yang keempat, setan tidak dapat mengganggu kita apabila kita bertindak mengusirnya. Yang kelima, setan tidak dapat mengontrol kita. Yang keenam, setan tidak maha hadir. Dan yang ketujuh, setan tidak maha tahu. Yang kedelapan, setan tidak dapat memberi kebahagiaan. Yang kesembilan, setan tidak dapat melakukan sesuatu tanpa izin Tuhan. Yang kesepuluh, setan tidak dapat mencuri iman kita. Yang kesebelas, setan tidak dapat menghancurkan masa depan kita. Dan yang ke-12, yang terakhir, setan tidak bisa menang. Itulah 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah setan bisa membuat kita berdosa? Saudara-saudara, di sini saya memberitahukan bahwa setan itu tidak bisa membuat kita berdosa, saudara-saudara. Setan itu hanya merayu dan membujuk kita manusia dan memperdaya kita manusia agar kita berbuat dosa atau melakukan dosa. Dan saudara-saudara, dosa itu disebabkan oleh keputusan dari diri kita sendiri.
Dan saudara-saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 berbunyi, tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan saudara-saudara, setan itu hanya dapat menggoda Hawa. Setan menggoda Hawa di Taman Eden. Tapi Hawa lah yang memutuskan untuk berbuat dosa. Jadi keputusan untuk berbuat dosa itu ada di tangan Hawa, saudara-saudara. Jadi janganlah menyalahkan setan, saudara-saudara, karena keputusan untuk berbuat dosa ada di diri kita. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah setan bisa membuat kita berdosa? Saudara-saudara, di sini saya memberitahukan bahwa setan itu tidak bisa membuat kita berdosa, saudara-saudara. Setan itu hanya merayu dan membujuk kita manusia dan memperdaya kita manusia agar kita berbuat dosa atau melakukan dosa. Dan saudara-saudara, dosa itu disebabkan oleh keputusan dari diri kita sendiri. Dan saudara-saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 berbunyi, tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan saudara-saudara, setan itu hanya dapat menggoda Hawa. Setan menggoda Hawa di Taman Eden. Tapi Hawa lah yang memutuskan untuk berbuat dosa. Jadi keputusan untuk berbuat dosa itu ada di tangan Hawa, saudara-saudara. Jadi janganlah menyalahkan setan, saudara-saudara, karena keputusan untuk berbuat dosa ada di diri kita. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Haruskah kita menyalahkan setan apabila kita berdosa? Saudara-saudara, apabila kita melakukan dosa, saudara-saudara, janganlah kita menyalahkan setan atau iblis, saudara-saudara. Mungkin kalau kita berbuat dosa, mungkin kita berpendapat saya melakukan dosa ini karena setan yang ada di dalam hati dan pikiran saya, atau setan yang selalu menggoda atau merayu saya sehingga saya melakukan dosa. Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa janganlah kita menyalahkan setan apabila kita melakukan dosa, karena setan itu hanya dapat menggoda dan merayu kita untuk melakukan dosa, saudara-saudara. Tetapi keputusan untuk melakukan dosa itu ada di diri kita sendiri. Karena itu, kuatkanlah iman kita kepada Bapa Yahweh supaya kita tidak melakukan dosa. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bolehkah manusia dinamai Tuhan? Saudara-saudara, dimanapun berada saat ini, ada orang di Jawa itu yang diberi nama Tuhan, dan di KTP-nya itu namanya Tuhan, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, banyak orang yang mempermasalahkan kalau ada orang yang diberi nama Tuhan oleh orang tuanya. Dan saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sebutan atau jabatan atau gelar. Jadi Tuhan itu bukan nama Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, tetapi Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya yaitu Yahweh. Yahweh Sang Pemilik surga, bukan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah jabatan daripada Yahweh atau gelar daripada Yahweh, saudara-saudara. Jadi manusia bernama Tuhan itu tidak jadi masalah, tidak perlu dipermasalahkan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Tuhan bernama Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu adalah sebutan. Kenapa bisa jadi nama? Tuhan bernama Tuhan berarti ada Tuhan yang bernama Tuhan. Huruf besar semua, saudara-saudara. Jadi Tuhan yang mana, saudara-saudara? Dan kemudian Allah yang mana? Dan siapakah Allah itu sesungguhnya? Kita jadi bingung kan, saudara-saudara. Dan kalau kita mau belajar pasti temukan kejanggalan yang terjadi. Ini kenapa demikian, saudara-saudara? Itu karena terjemahan kesalahan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ini buktinya, saudara-saudara, di 1 Raja-Raja 18 ayat 39 LAI, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, huruf besar semua. Tuhan dialah Allah, Tuhan huruf besar semua. Tuhan dialah Allah itu hanya huruf besar. Tuhannya huruf besar semua, saudara-saudara. Sekali lagi, Allah itu menurut kekristenan hanya sebutan. Berarti ada Tuhan bernama Tuhan atau Allah yang bernama Tuhan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bolehkah umat Nasrani dan Kristen di Indonesia memakai nama Yahweh? Saudara-saudara, saya mendengar ada umat Nasrani dan Kristen di Indonesia itu
memanggil nama Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik surga itu dengan nama Yahwa. Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa yang memakai nama Yahwa itu adalah orang Kristen Arab, karena orang Kristen Arab itu tidak mengenal huruf hidup. Jadi mereka menyebut nama Yahwa itu dengan Yahwa. Jadi kita orang Nasrani dan Kristen di Indonesia jangan ikut-ikutan menyebut nama Yahwa. Karena kita orang Indonesia mengenal huruf hidup. Jadi kita harus menyebut nama Sang Pencipta itu dengan Yahweh, bukan Yahwa. Jangan kita ikut-ikutan orang Arab yang menyebut nama Yahwa. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah Allah itu dari Al-Ilah? Saudara-saudara, Allah itu bukan dari Al-Ilah, saudara-saudara. Dan orang Nasrani dan Kristen di Indonesia itu ada yang berpendapat bahwa Allah itu dari Al-Ilah, padahal Allah itu bukan berasal dari Al-Ilah. Dan Allah itu, saudara-saudara, adalah nama sesembahan atau nama Tuhan umat Islam. Dan sebelum Islam lahir, saudara-saudara, Allah itu merupakan salah satu di antara 360 dewa suku Quraisy sebelum Islam ada. Dan dapat kita lihat di buku, saudara-saudara, di buku yang berjudul Jerusalem Countdown, yang juga di buku Islam in the Jews, dan kita bisa lihat juga di buku Passing Over, dan masih banyak buku-buku yang lainnya yang mengatakan bahwa Allah itu nama dewa atau sesembahan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah setan bisa membuat kita takut akan kematian? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, setan itu tidak bisa membuat kita takut akan kematian bagi orang yang beriman kepada Bapa Yahweh beserta Yesus Masya Wiyara Kodes. Dan saudara-saudara, umumnya orang takut akan kematian. Tapi kita yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masya, itu kita tidak perlu takut akan kematian. Sebab mati adalah keuntungan. Oleh karena kita berpindah kepada kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Dan kuasa maut telah dikalahkan oleh Yesus Masya. Sehingga maut dan kebinasaan tidak berkuasa atas kita oleh karena Yesus HaMashiach. Dan bila kita masih takut akan kematian, maka kita perlu mengecek kehidupan rohani kita. Jadi jangan kita takut akan kematian. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah setan bisa membuat kita berdosa? Saudara-saudara, di sini saya memberitahukan bahwa setan itu tidak bisa membuat kita berdosa, saudara-saudara. Setan itu hanya merayu dan membujuk kita manusia dan memperdaya kita manusia agar kita berbuat dosa atau melakukan dosa. Dan saudara-saudara, dosa itu disebabkan oleh keputusan dari diri kita sendiri. Dan saudara-saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 berbunyi, tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan saudara-saudara, setan itu hanya dapat menggoda Hawa. Setan menggoda Hawa di Taman Eden. Tapi Hawa lah yang memutuskan untuk berbuat dosa. Jadi keputusan untuk berbuat dosa itu ada di tangan Hawa, saudara-saudara. Jadi janganlah menyalahkan setan, saudara-saudara, karena keputusan untuk berbuat dosa ada di diri kita. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 berbunyi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Itulah bunyi Yohanes 4 ayat 18, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita sebagai umat Nasrani, Kristen dan Katolik, kita tidak boleh takut, saudara-saudara. Karena orang yang takut akan menghadapi penghukuman dari Tuhan. Dan orang yang takut itu tidak sempurna dalam kasih. Karena itu kita sebagai umat Tuhan, umat Bapa Yahweh, di dalam nama Yesus Masya tidak boleh takut kepada setan atau hantu. Tidak boleh takut menghadapi kematian. Karena orang yang di dalam nama Tuhan, di dalam nama Yesus Masya akan mendapat hidup yang kekal. Dan jangan takut melakukan kebaikan. Sekian, sampai jumpa.
Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bagaimana supaya kita sempurna di dalam kasih? Saudara-saudara, supaya kita sempurna di dalam kasih itu, kita tidak boleh takut, saudara-saudara. Karena orang yang takut itu mengandung penghukuman, saudara-saudara. Karena kalau kita takut itu, kita akan mendapat penghukuman. Kita akan mendapat penghukuman dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau mau sempurna di dalam kasih, maka janganlah takut, saudara-saudara. Di sini adalah janganlah takut untuk melakukan kebenaran. Jangan takut untuk kecuali kalau melakukan kesalahan. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah di dalam kasih ada ketakutan? Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa di dalam kasih itu tidak ada ketakutan, saudara-saudara. Jadi orang yang masih takut itu, orang yang masih dalam ketakutan, contohnya takut kepada setan atau hantu, takut kematian, takut untuk melakukan hal-hal yang benar, itu berarti kasihnya belum sempurna. Karena orang yang masih dalam ketakutan itu menandakan bahwa kasih orang itu belum sempurna. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 berbunyi, 1 Yohanes 4 ayat 18 berbunyi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yesus memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang pertama adalah setan tidak bisa membuat kita berdosa. Yang kedua adalah setan tidak bisa membuat kita takut akan kematian. Yang ketiga, setan tidak dapat mengambil kekuatan rohani kita. Yang keempat, setan tidak dapat mengganggu kita apabila kita bertindak mengusirnya. Yang kelima, setan tidak dapat mengontrol kita. Yang keenam, setan tidak maha adil. Dan yang ketujuh, setan tidak maha tahu. Yang kedelapan, setan tidak dapat memberi kebahagiaan. Yang kesembilan, setan tidak dapat melakukan sesuatu tanpa izin Tuhan. Yang ke-10, setan tidak dapat mencuri iman kita. Yang ke-11, setan tidak dapat menghancurkan masa depan kita. Dan yang ke-12, yang terakhir, setan tidak bisa menang. Itulah 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yesus memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Haruskah kita menyalahkan setan apabila kita berdosa? Saudara-saudara, apabila kita melakukan dosa, saudara-saudara, janganlah kita menyalahkan setan atau iblis, saudara-saudara. Mungkin kalau kita berbuat dosa, mungkin kita berpendapat saya melakukan dosa ini karena setan yang ada di dalam hati dan pikiran saya, atau setan yang selalu menggoda atau merayu saya sehingga saya melakukan dosa. Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa janganlah kita menyalahkan setan apabila kita melakukan dosa, karena setan itu hanya dapat menggoda dan merayu kita untuk melakukan dosa, saudara-saudara. Tetapi keputusan untuk melakukan dosa itu ada di diri kita sendiri. Karena itu, kuatkanlah iman kita kepada Bapa Yahweh supaya kita tidak melakukan dosa. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bolehkah manusia dinamai Tuhan? Saudara-saudara, dimanapun berada saat ini, ada orang di Jawa itu yang diberi nama Tuhan, dan di KTP-nya itu namanya Tuhan, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, banyak orang yang mempermasalahkan kalau ada orang yang diberi nama Tuhan oleh orang tuanya. Dan saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sebutan atau jabatan atau gelar. Jadi Tuhan itu bukan nama Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, tetapi Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya yaitu Yahweh. Yahweh Sang Pemilik surga, bukan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah jabatan daripada Yahweh atau gelar daripada Yahweh, saudara-saudara. Jadi manusia bernama Tuhan itu tidak jadi masalah, tidak perlu dipermasalahkan. Sekian, sampai jumpa.
Shalom Aleichem, damai sejahtera. Tuhan bernama Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu adalah sebutan. Kenapa bisa jadi nama? Tuhan bernama Tuhan berarti ada Tuhan yang bernama Tuhan. Huruf besar semua, saudara-saudara. Jadi Tuhan yang mana, saudara-saudara? Dan kemudian Allah yang mana? Dan siapakah Allah itu sesungguhnya? Kita jadi bingung kan, saudara-saudara. Dan kalau kita mau belajar, pasti temukan kejanggalan yang terjadi. Ini kenapa demikian, saudara-saudara? Itu karena terjemahan kesalahan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ini buktinya, saudara-saudara, di 1 Raja-Raja 18 ayat 39 LAI, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, huruf besar semua. Tuhan dialah Allah, Tuhan huruf besar semua. Tuhan dialah Allah, itu hanya huruf besar. Tuhannya huruf besar semua, saudara-saudara. Sekali lagi, Allah itu menurut kekristenan hanya sebutan. Berarti ada Tuhan bernama Tuhan atau Allah yang bernama Tuhan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bolehkah umat Nasrani dan Kristen di Indonesia memakai nama Yahweh? Saudara-saudara, saya mendengar ada umat Nasrani dan Kristen di Indonesia itu memanggil nama Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik surga itu dengan nama Yahweh. Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa yang memakai nama Yahweh itu adalah orang Kristen Arab, karena orang Kristen Arab itu tidak mengenal huruf hidup. Jadi mereka menyebut nama Yahweh itu dengan Yahweh. Jadi kita orang Nasrani dan Kristen di Indonesia jangan ikut-ikutan menyebut nama Yahweh, karena kita orang Indonesia mengenal huruf hidup. Jadi kita harus menyebut nama Sang Pencipta itu dengan Yahweh, bukan Yahweh. Jangan kita ikut-ikutan orang Arab yang menyebut nama Yahweh. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah setan bisa membuat kita berdosa? Saudara-saudara, di sini saya memberitahukan bahwa setan itu tidak bisa membuat kita berdosa, saudara-saudara. Setan itu hanya merayu dan membujuk kita manusia dan memperdaya kita manusia agar kita berbuat dosa atau melakukan dosa. Dan saudara-saudara, dosa itu disebabkan oleh keputusan dari diri kita sendiri. Dan saudara-saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 13-15 berbunyi, tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan saudara-saudara, setan itu hanya dapat menggoda Hawa. Setan menggoda Hawa di Taman Eden. Tapi Hawa lah yang memutuskan untuk berbuat dosa. Jadi keputusan untuk berbuat dosa itu ada di tangan Hawa, saudara-saudara. Jadi janganlah menyalahkan setan, saudara-saudara, karena keputusan untuk berbuat dosa ada di diri kita. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah setan bisa membuat kita berdosa? Saudara-saudara, di sini saya memberitahukan bahwa setan itu tidak bisa membuat kita berdosa, saudara-saudara. Setan itu hanya merayu dan membujuk kita manusia dan memperdaya kita manusia agar kita berbuat dosa atau melakukan dosa. Dan saudara-saudara, dosa itu disebabkan oleh keputusan dari diri kita sendiri. Dan saudara-saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 13-15 berbunyi, tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan saudara-saudara, setan itu hanya dapat menggoda Hawa. Setan menggoda Hawa di Taman Eden. Tapi Hawa lah yang memutuskan untuk berbuat dosa. Jadi keputusan untuk berbuat dosa itu ada di tangan Hawa, saudara-saudara. Jadi janganlah menyalahkan setan, saudara-saudara, karena keputusan untuk berbuat dosa ada di diri kita. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang pertama adalah setan tidak bisa membuat kita berdosa. Yang kedua adalah setan tidak bisa membuat kita takut akan kematian. Yang ketiga, setan tidak dapat mengambil kekuatan rohani kita. Yang keempat, setan tidak dapat mengganggu kita apabila kita bertindak mengusirnya. Yang kelima, setan tidak dapat mengontrol kita. Yang keenam, setan tidak maha adil. Dan yang ketujuh, setan tidak maha tahu. Yang kedelapan, setan tidak dapat memberi kebahagiaan. Yang kesembilan, setan tidak dapat melakukan sesuatu
tanpa izin Tuhan. Yang ke-10, setan tidak dapat mencuri iman kita. Yang ke-11, setan tidak dapat menghancurkan masa depan kita. Dan yang ke-12, yang terakhir, setan tidak bisa menang. Itulah 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Sekian, sampai jumpa, Bapak Ibu memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Haruskah kita menyalahkan setan apabila kita berdosa? Saudara-saudara, apabila kita melakukan dosa, saudara-saudara, janganlah kita menyalahkan setan atau iblis, saudara-saudara. Mungkin kalau kita berbuat dosa, mungkin kita berpendapat saya melakukan dosa ini karena setan yang ada di dalam hati dan pikiran saya, atau setan yang selalu menggoda atau merayu saya sehingga saya melakukan dosa. Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa janganlah kita menyalahkan setan apabila kita melakukan dosa, karena setan itu hanya dapat menggoda dan merayu kita untuk melakukan dosa, saudara-saudara. Tetapi keputusan untuk melakukan dosa itu ada di diri kita sendiri. Karena itu, kuatkanlah iman kita kepada Bapa Yahweh supaya kita tidak melakukan dosa. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bolehkah manusia dinamai Tuhan? Saudara-saudara, dimanapun berada saat ini, ada orang di Jawa itu yang diberi nama Tuhan, dan di KTP-nya itu namanya Tuhan, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, banyak orang yang mempermasalahkan kalau ada orang yang diberi nama Tuhan oleh orang tuanya. Dan saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sebutan atau jabatan atau gelar. Jadi Tuhan itu bukan nama Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, tetapi Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya yaitu Yahweh. Yahweh Sang Pemilik surga, bukan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah jabatan daripada Yahweh atau gelar daripada Yahweh, saudara-saudara. Jadi manusia bernama Tuhan itu tidak jadi masalah, tidak perlu dipermasalahkan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Tuhan bernama Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu adalah sebutan. Kenapa bisa jadi nama? Tuhan bernama Tuhan berarti ada Tuhan yang bernama Tuhan. Huruf besar semua, saudara-saudara. Jadi Tuhan yang mana, saudara-saudara? Dan kemudian Allah yang mana? Dan siapakah Allah itu sesungguhnya? Kita jadi bingung kan, saudara-saudara. Dan kalau kita mau belajar, pasti temukan kejanggalan yang terjadi. Ini kenapa demikian, saudara-saudara? Itu karena terjemahan kesalahan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ini buktinya, saudara-saudara, di 1 Raja-Raja 18 ayat 39 LAI, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, huruf besar semua. Tuhan dialah Allah, Tuhan huruf besar semua. Tuhan dialah Allah, itu hanya huruf besar. Tuhannya huruf besar semua, saudara-saudara. Sekali lagi, Allah itu menurut kekristenan hanya sebutan. Berarti ada Tuhan bernama Tuhan atau Allah yang bernama Tuhan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bolehkah umat Nasrani dan Kristen di Indonesia memakai nama Yahweh? Saudara-saudara, saya mendengar ada umat Nasrani dan Kristen di Indonesia itu memanggil nama Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik surga itu dengan nama Yahweh. Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa yang memakai nama Yahweh itu adalah orang Kristen Arab, karena orang Kristen Arab itu tidak mengenal huruf hidup. Jadi mereka menyebut nama Yahweh itu dengan Yahweh. Jadi kita orang Nasrani dan Kristen di Indonesia jangan ikut-ikutan menyebut nama Yahweh. Karena kita orang Indonesia mengenal huruf hidup. Jadi kita harus menyebut nama Sang Pencipta itu dengan Yahweh, bukan Yahweh. Jangan kita ikut-ikutan orang Arab yang menyebut nama Yahweh. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah Allah itu dari Al-Ilah? Saudara-saudara, Allah itu bukan dari Al-Ilah, saudara-saudara. Dan orang Nasrani dan Kristen di Indonesia itu ada yang berpendapat bahwa Allah itu dari Al-Ilah. Padahal Allah itu bukan berasal dari Al-Ilah. Dan Allah itu, saudara-saudara, adalah nama sesembahan atau nama Tuhan umat Islam. Dan
Sebelum Islam lahir, saudara-saudara, Allah itu merupakan salah satu di antara 360 dewa suku Quraisy sebelum Islam ada. Dan dapat kita lihat di buku, saudara-saudara, di buku yang berjudul Jerusalem Countdown, yang juga di buku Islam in the Jews, dan kita bisa lihat juga di buku Passing Over, dan masih banyak buku-buku yang lainnya yang mengatakan bahwa Allah itu nama dewa atau sesembahan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah setan bisa membuat kita takut akan kematian? Saudara-saudara, dimanapun berada saat ini, setan itu tidak bisa membuat kita takut akan kematian bagi orang yang beriman kepada Bapa Yahweh beserta Yesus Masya Wera Kodes. Dan saudara-saudara, umumnya orang takut akan kematian. Tapi kita yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masya, itu kita tidak perlu takut akan kematian. Sebab mati adalah keuntungan. Oleh karena kita berpindah kepada kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Dan kuasa maut telah dikalahkan oleh Yesus Masya, sehingga maut dan kebinasaan tidak berkuasa atas kita oleh karena Yesus Masya. Dan bila kita masih takut akan kematian, maka kita perlu mengecek kehidupan rohani kita. Jadi jangan kita takut akan kematian. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah di dalam kasih ada ketakutan? Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa di dalam kasih itu tidak ada ketakutan, saudara-saudara. Jadi orang yang masih takut itu, orang yang masih dalam ketakutan, contohnya takut kepada setan atau hantu, takut kematian, takut untuk melakukan hal-hal yang benar, itu berarti kasihnya belum sempurna. Karena orang yang masih dalam ketakutan itu menandakan bahwa kasih orang itu belum sempurna. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 berbunyi, 1 Yohanes 4 ayat 18 berbunyi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bagaimana supaya kita sempurna di dalam kasih? Saudara-saudara, supaya kita sempurna di dalam kasih itu, kita tidak boleh takut, saudara-saudara. Karena orang yang takut itu mengandung penghukuman, saudara-saudara. Karena kalau kita takut itu, kita akan mendapat penghukuman. Kita akan mendapat penghukuman dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau mau sempurna di dalam kasih, maka janganlah takut, saudara-saudara. Di sini adalah janganlah takut untuk melakukan kebenaran. Jangan takut untuk kecuali kalau melakukan kesalahan. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 berbunyi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Itulah bunyi Yohanes 4 ayat 18, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita sebagai umat Nasrani, Kristen dan Katolik, kita tidak boleh takut, saudara-saudara. Karena orang yang takut akan menghadapi penghukuman dari Tuhan. Dan orang yang takut itu tidak sempurna dalam kasih. Karena itu kita sebagai umat Tuhan, umat Bapa Yahweh, di dalam nama Yesus Masya tidak boleh takut kepada setan atau hantu. Tidak boleh takut menghadapi kematian. Karena orang yang di dalam nama Tuhan, di dalam nama Yesus Masya akan mendapat hidup yang kekal. Dan jangan takut melakukan kebaikan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang pertama adalah setan tidak bisa membuat kita berdosa. Yang kedua adalah setan tidak bisa membuat kita takut akan kematian. Yang ketiga, setan tidak dapat mengambil kekuatan rohani kita. Yang keempat, setan tidak dapat mengganggu kita apabila kita bertindak mengusirnya. Yang kelima,
setan tidak dapat mengontrol kita. Yang keenam, setan tidak maha hadir. Dan yang ketujuh, setan tidak maha tahu. Yang kedelapan, setan tidak dapat memberi kebahagiaan. Yang kesembilan, setan tidak dapat melakukan sesuatu tanpa izin Tuhan. Yang kesepuluh, setan tidak dapat mencuri iman kita. Yang kesebelas, setan tidak dapat menghancurkan masa depan kita. Dan yang ke-12 yang terakhir, setan tidak bisa menang. Itulah 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Sekian, sampai jumpa, Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah setan bisa membuat kita berdosa? Saudara-saudara, di sini saya memberitahukan bahwa setan itu tidak bisa membuat kita berdosa, saudara-saudara. Setan itu hanya merayu dan membujuk kita manusia dan memperdaya kita manusia agar kita berbuat dosa atau melakukan dosa. Dan saudara-saudara, dosa itu disebabkan oleh keputusan dari diri kita sendiri. Dan saudara-saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 berbunyi, tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan saudara-saudara, setan itu hanya dapat menggoda Hawa. Setan menggoda Hawa di Taman Eden. Tapi Hawa lah yang memutuskan untuk berbuat dosa. Jadi keputusan untuk berbuat dosa itu ada di tangan Hawa, saudara-saudara. Jadi janganlah menyalahkan setan, saudara-saudara, karena keputusan untuk berbuat dosa ada di diri kita. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah Allah itu dari Al-Ilah? Saudara-saudara, Allah itu bukan dari Al-Ilah, saudara-saudara. Dan orang Nasrani dan Kristen di Indonesia itu ada yang berpendapat bahwa Allah itu dari Al-Ilah, padahal Allah itu bukan berasal dari Al-Ilah. Dan Allah itu, saudara-saudara, adalah nama sesembahan atau nama Tuhan umat Islam. Dan sebelum Isa lahir, saudara-saudara, Allah itu merupakan salah satu di antara 360 dewa suku Quraisy sebelum Islam ada. Dan dapat kita lihat di buku, saudara-saudara, di buku yang berjudul Jerusalem Countdown, yang juga di buku Islam in the Jews. Dan kita bisa lihat juga di buku Passing Over, dan masih banyak buku-buku yang lainnya yang mengatakan bahwa Allah itu nama dewa atau sesembahan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah setan bisa membuat kita takut akan kematian? Saudara-saudara, dimanapun berada saat ini, setan itu tidak bisa membuat kita takut akan kematian bagi orang yang beriman kepada Bapa Yahweh bersama Yesus Masya Wera Kodes. Dan saudara-saudara, umumnya orang takut akan kematian. Tapi kita yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masya, itu kita tidak perlu takut akan kematian. Sebab mati adalah keuntungan. Oleh karena kita berpindah kepada kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Dan kuasa maut telah dikalahkan oleh Yesus Masya, sehingga maut dan kebinasaan tidak berkuasa atas kita oleh karena Yesus Masya. Dan bila kita masih takut akan kematian, maka kita perlu mengecek kehidupan rohani kita. Jadi jangan kita takut akan kematian. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah di dalam kasih ada ketakutan? Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa di dalam kasih itu tidak ada ketakutan, saudara-saudara. Jadi orang yang masih takut itu, orang yang masih dalam ketakutan, contohnya takut kepada setan atau hantu, takut kematian, takut untuk melakukan hal-hal yang benar, itu berarti kasihnya belum sempurna. Karena orang yang masih dalam ketakutan itu menandakan bahwa kasih orang itu belum sempurna. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 berbunyi, 1 Yohanes 4 ayat 18 berbunyi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bagaimana supaya kita sempurna di dalam kasih? Saudara-saudara, supaya kita sempurna di dalam kasih itu, kita tidak boleh takut, saudara-saudara.
Karena orang yang takut itu mengandung penghukuman, saudara-saudara. Karena kalau kita takut itu, kita akan mendapat penghukuman. Kita akan mendapat penghukuman dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau mau sempurna di dalam kasih, maka janganlah takut, saudara-saudara. Di sini adalah janganlah takut untuk melakukan kebenaran. Jangan takut untuk janganlah kecuali kalau melakukan kesalahan. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 berbunyi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Itulah bunyi Yohanes 4 ayat 18, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita sebagai umat Nasrani, Kristen dan Katolik, kita tidak boleh takut, saudara-saudara. Karena orang yang takut akan menghadapi penghukuman dari Tuhan. Dan orang yang takut itu tidak sempurna dalam kasih. Karena itu kita sebagai umat Tuhan, umat Bapa Yahweh, di dalam nama Yesus Masiah tidak boleh takut kepada setan atau hantu. Tidak boleh takut menghadapi kematian. Karena orang yang di dalam nama Tuhan, di dalam nama Yesus Masiah akan mendapat hidup yang kekal. Dan jangan takut melakukan kebaikan. Sekian, sampai jumpa.